Irene, sang protagonis, mengenakan gaun merah dan mengendarai mobil sport merah. Tujuannya adalah sebuah kota kecil yang asing baginya, di mana dia akan memulai hidup baru. Sebelumnya, Elaine baru saja mengalami patah hati karena suaminya, Jerry, meninggalkannya. Setelah peristiwa itu, Elaine mengalami gangguan mental. Setelah menjalani perawatan, dokter menyatakan bahwa Elaine sudah sembuh. Namun, Elaine masih sering diganggu oleh pikiran-pikiran aneh dan fragmen memori yang mengerikan. Dalam salah satu mimpinya, dia melihat seorang pria berlutut dengan tangan terikat dan mata tertutup kain merah. Seorang yang terlihat seperti uskup memegang tongkat dan menunjuk ke arah pria itu, sementara beberapa pengikut telanjang berdiri di sekitarnya, seolah-olah sedang melakukan ritual tertentu. Saat Elaine melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil polisi muncul di belakangnya. Suara sirene yang keras membuat Elaine ketakutan. Dia terus melihat ke spion, memperhatikan mobil polisi yang semakin mendekat. Akhirnya, Elaine memutuskan untuk berhenti. Polisi itu ternyata hanya ingin mengingatkan Elaine untuk memperbaiki lampu belakang mobilnya. Elaine pun lega dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, dia tiba di kota kecil itu. Elaine sampai di sebuah rumah bergaya vintage, tempat dia akan tinggal sementara. Pemilik rumah adalah temannya, Barbara. Elaine disambut oleh seorang wanita bernama Chelsea, yang merupakan desainer interior. Chelsea menjelaskan bahwa dia yang mendesain rumah Barbara ini. Elaine memperkenalkan diri sebagai pembuat kerajinan tangan. Chelsea terpesona oleh kecantikan Elaine dan membawanya masuk ke dalam rumah. Chelsea meminta maaf atas dekorasi rumah yang mungkin terlalu berlebihan, karena Barbara sangat menyukai hal-hal yang berbau sihir. Barbara bahkan menggunakan semua warna dari tarot dan menggantungkan lukisan-lukisan mistis di dinding. Namun, Elaine justru sangat menyukai gaya dekorasi rumah ini. Setelah beristirahat sejenak, Elaine dan Chelsea pergi ke sebuah kedai teh bergaya Victoria. Elaine memakai topi yang sangat mencolok, seperti putri dalam dongeng. Chelsea bertanya apakah Elaine memiliki impian menjadi putri. Elaine menjawab bahwa dia selalu bermimpi untuk dijemput oleh pangeran berkuda putih. Elaine juga bercerita tentang kematian mantan suaminya, Jerry, yang sangat memengaruhi hidupnya. Namun, Barbara dan suaminya, Gahan, telah membantunya bangkit kembali. Mereka memperkenalkan Elaine pada dunia sihir dan mengajarinya segalanya tentang mantra dan pria. Menurut Elaine, pria seperti anak kecil yang mudah dipuaskan, asalkan kita tahu cara memenuhi keinginan mereka. Chelsea penasaran, apa yang sebenarnya diinginkan pria? Elaine menjawab bahwa pria menginginkan wanita cantik yang bisa merawat mereka dan memberi kebebasan penuh dalam segala hal. Chelsea bertanya lagi, lalu, bagaimana dengan keinginan kita sebagai wanita? Elaine tersenyum dan berkata, jika kamu menginginkan cinta, kamu harus memberi mereka kebebasan sepenuhnya. Chelsea merasa bahwa Irene terlalu fokus pada cara menyenangkan pria, sementara menurutnya, hidup bukanlah dongeng, dan suami bukanlah pangeran berkuda putih. Irene pun menasihati Chelsea bahwa jika Chelsea lebih berusaha menyenangkan suaminya, mungkin hidupnya akan lebih seperti dongeng. Saat mereka sedang berbicara, suami Chelsea, Richard, tiba-tiba muncul. Richard datang untuk menjemput Chelsea, dan Chelsea memperkenalkannya kepada Irene. Ketika Richard dan Irene saling memandang, Richard terlihat terkejut sejenak. Sementara itu, Irene memiliki tujuan tersendiri di kota kecil ini. Ia datang dengan harapan menemukan pria yang tampan, lembut, dan mencintainya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Irene bahkan membuat ramuan berwarna-warni dan memohon kepada Dewi untuk memberikannya pria impiannya. Irene, yang cantik dan menawan, sering menarik perhatian pria hanya dengan berjalan di jalanan. Suatu hari, Irene membawa sabun dan lilin buatannya ke toko untuk dijual. Pemilik toko sangat terkesan dengan produknya dan berjanji untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Setelah meninggalkan toko, Irene pergi ke alun-alun dan duduk di bangku sambil makan roti. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria yang sedang berbicara dengan teman perempuannya. Pria itu, bernama Vian, segera tertarik pada Irene dan meninggalkan temannya begitu saja. Irene dengan cepat menyadari bahwa Vian menyukai alam, dan ia menggunakan topik ini untuk mendekatinya. Vian, yang terkesan dengan kecantikan dan pemahaman Irene, mengajaknya ke rumah kayunya di hutan. Irene pun setuju dengan tawaran Vian dan mereka pun berangkat. Setelah sampai di tempat tujuan mereka pun berbagi air liur mereka. Ia meminta Vian untuk minum sebotol anggur yang ia bawa,
yang ternyata mengandung ramuan embah dukun. Mereka pun masuk rumah dan Irene segera menyiapkan makan malam. Mereka sangat menikmati makan malam tersebut sambil meminum ramuan embah dukun. Botol minuman itu bukan sekadar minuman biasa. Itu adalah ramuan cinta yang dibuat secara khusus oleh Irene. Saat suasana mulai memanas, Irene perlahan melepas pakaiannya satu persatu di depan Wayne, seolah sedang melakukan pertunjukan. Hingga akhirnya, ia berdiri tanpa sehelai benang pun dan mengulurkan tangannya. Tanpa ragu, Wayne langsung mengangkat Irene dan membawanya ke kamar tidur. Di dalam kamar yang remang, mereka larut dalam gelombang gairah. Namun, di tengah malam, Wayne tiba-tiba terbangun dengan perasaan yang aneh. Seakan sudah memperkirakan hal ini, Irene segera merangkulnya dan menenangkannya. Wayne pun mulai mencurahkan isi hatinya. Ia merasa Irene sangat berbeda dari wanita yang pernah ia temui. Sebelumnya, wanita-wanita yang ia kenal selalu terburu-buru mencari komitmen, tetapi mereka tidak cukup cerdas untuk benar-benar memahami pikirannya. Hanya bersama Irene, Wayne merasakan apa itu cinta sejati. Namun, perasaan itu begitu kuat hingga membuatnya kewalahan. Irene pun segera memeluknya erat, dan akhirnya, Wayne kembali merasa tenang. Irene hanya duduk di sofa ruang tamu dengan ekspresi dingin, membatin bahwa Wayne seperti gadis kecil yang manja. Wayne menceritakan mimpi buruknya kepada Irene. Dalam mimpi itu, ia berusaha mencari Irene, tetapi tidak bisa menemukannya meskipun telah memanggilnya berkali-kali. Dengan penuh kecemasan, Wayne bertanya apakah Irene benar-benar mencintainya. Setelah mendengar jawaban, ya, ia langsung menangis terseduh-seduh tanpa tahu alasannya. Irene merasa jenuh dengan emosi Wayne yang semakin berlebihan. Ia mencari alasan untuk meninggalkan kamar, lalu pergi untuk menenangkan diri. Setelah bersiap-siap, ia mengambil setumpuk kartu tarot dan melakukan pembacaan. Hasilnya buruk. Perasaan tidak enak menyelimutinya. Ia segera menuju kamar Wayne, tetapi semuanya sudah terlambat. Wayne telah meninggal. Meskipun merasa kehilangan, Irene tidak larut dalam kesedihan. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini. Tanpa ragu, ia menguburkan Wayne, meninggalkan mantel dan ramuan ajaib di atas makamnya. Lalu, dia masuk ke mobil dan pergi meninggalkan kuburan. Keesokan harinya, Irene sedang duduk di rumahnya, melukis sebuah gambar tentang seorang pria yang dibunuh oleh penyihir. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Ternyata, yang datang adalah teman lamanya, Chelsea, yang tanpa khawatir karena sudah lama tidak bisa menghubungi Irene. Chelsea menanyakan apa yang sedang dilakukan Elaine akhir-akhir ini. Dengan santai, Irene menjawab bahwa ia telah menemukan pria yang ia sukai, tetapi hubungan mereka tidak berhasil. Chelsea kemudian memberitahu bahwa ia akan segera pergi ke Dallas untuk menghadiri konferensi industri furnitur. Irene tampak berpikir sejenak, lalu bertanya apakah suami Chelsea, Richard, juga akan ikut. Chelsea menjawab tidak. Irene tersenyum kecil, seperti tengah merencanakan sesuatu. Malam harinya, sebuah berita menggemparkan kota. Seorang mayat ditemukan dengan simbol pentagram terukir di dadanya. Desas-desus mulai menyebar bahwa ini adalah perbuatan seorang penyihir. Di bar tempat gosip itu menyebar, Irene sedang bertemu dengan Barbara, teman lamanya. Mereka berbincang untuk bertukar kabar setelah sekian lama tak bertemu. Barbara bercerita bahwa polisi telah mencarinya beberapa kali terkait kematian mantan suaminya, Jerry. Ia juga menyebutkan bahwa Wayne, pria yang baru-baru ini ditemui Irene, menjadi sangat aneh setelah terkena efek sihir cinta. Barbara menjelaskan bahwa pria seringkali kesulitan mengendalikan emosi mereka, terutama ketika dihadapkan dengan cinta yang begitu kuat. Mereka tidak mampu menanggung beban perasaan yang diberikan oleh Irene. Ia pun memperingatkan Irene agar lebih berhati-hati dalam menggunakan sihir cinta. Saat itu, suami Barbara, John, kembali ke meja mereka. Dengan percaya diri, ia mendekati Irene dan menciumnya. Di sebuah restoran, tamu di meja sebelah memperhatikan keberadaan sekelompok penyihir. Mereka dengan nada kasar menyuruh seorang wanita bernama Irene untuk segera pergi dari sana. Namun, Jane tidak peduli dan tetap memperkenalkan mata kuliah baru mereka kepada Irene. Jane kemudian menunjukkan salah satu mata kuliah, yaitu kelas tari untuk pasangan. Ia menjelaskan bahwa kekuatan terbesar seorang wanita terletak pada ekspresi. Sementara itu, Barbara membahas lebih dalam tentang sejarah penyihir dan bagaimana ketakutan terhadap ekspresi ehem-ehem wanita selalu dikaitkan dengan penyiksaan terhadap para penyihir di masa lalu. Menurut Barbara, alasan wanita di masa lalu dipaksa tunduk dalam pernikahan hingga menjadi pelayan, pekerja
atau objek adalah karena masyarakat takut terhadap daya tarik alami wanita. Sebagai bagian dari pengajaran mereka, Barbara dan Jane ingin membantu wanita untuk mendapatkan kembali kekuatan primitif mereka dengan menjadi dewi yang dapat dicintai oleh pria. Mereka mengajarkan cara berdandan, menampilkan tubuh, dan memainkan peran sebagai ibu sekaligus kekasih agar pria merasa lebih maskulin. Dengan menggunakan sihir cinta, mereka berusaha menghilangkan ketakutan pria terhadap wanita dan membuat mereka benar-benar melihat serta memahami perempuan sebagai individu. Setelah kembali ke rumah, Irene teringat pada Jerry. Ia mengingat bagaimana perasaan mereka saat pertama kali bertemu, hingga akhirnya hubungan mereka memburuk. Jerry mulai mengkritiknya karena tidak mengurus rumah atau menjaga penampilannya. Bahkan, ia mulai merendahkan Irene sampai akhirnya Irene berhasil menurunkan berat badan dan kembali menarik perhatian Jerry. Saat memikirkan Jerry, Irene mulai merasakan gairah, tetapi tiba-tiba ia teringat pada pengalaman traumatisnya, sebuah upacara inisiasi yang tidak ingin ia kenang. Dalam upacara itu, Jane sempat naik ke atas tubuhnya, sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, di kantor polisi, seorang pria bernama Griff keluar dari ruangannya dan mendapat ucapan selamat dari para bawahan karena kenaikan jabatannya. Griff adalah polisi yang sebelumnya memperingatkan Irene untuk memperbaiki lampu belakang mobilnya. Setelah sedikit bercanda dengan rekan-rekannya, ia kembali ke ruangannya dan menerima laporan dari seorang wanita bernama Shelley. Shelley melaporkan bahwa rekannya, Wayne, telah menghilang selama 2 minggu. Ia terakhir kali melihat Wayne pergi bersama seorang wanita misterius menggunakan mobil. Shelley menduga mereka pergi ke kabin milik Wayne. Griff segera membawa timnya ke kabin tersebut. Di sana, mereka menemukan makanan yang sudah membusuk, bercak darah di kasur, dan di halaman belakang, mereka menemukan kuburan Wayne. Di atasnya terdapat jaket yang tampak hangus, serta sebuah botol berisi cairan dan tampon. Setelah tubuh Wayne digali, perlahan kebenaran mulai terungkap. Sementara itu, di rumah Irene, ia sedang makan malam bersama seorang pria bernama Richard. Irene lah yang mengundang Richard, dan pria itu tidak menolak. Richard sudah menikah dengan istrinya, Tricia, selama 10 tahun. Saat makan malam, Irene merasa kesal karena menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar mencintainya. Irene lalu kembali menggunakan taktik lamanya. Ia memberikan segelas anggur kepada Richard, dan secara perlahan mulai mempengaruhinya secara emosional. Ketika Richard mengungkapkan bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak pernah berselingkuh, Irene melihat ini sebagai kesempatan. Ia membujuk Richard dengan mengatakan bahwa dirinya lebih memahami Richard dibandingkan istrinya. Saat itulah, Irene berubah menjadi sosok dewi yang siap memenuhi keinginan Richard. Hubungan mereka pun dimulai dengan perasaan benci sekaligus hasrat. Di sisi lain, penyelidikan terhadap kematian Wayne terus berlanjut. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Wayne meninggal karena gagal jantung akibat racun mandrake. Griff kemudian memutuskan untuk mengunjungi seorang profesor yang ahli dalam ilmu hitam dan sihir. Ia membawa serta botol berisi cairan yang ditemukan di kabin Wayne untuk diteliti lebih lanjut. Profesor membuka botol itu dan langsung mencium aromanya. Ia lalu memberitahu Goliath bahwa botol tersebut adalah botol penyihir. Menurut sang profesor, para penyihir dahulu menggunakan cairan tubuh atau rambut mereka yang dicampur dengan ramuan herbal. Mereka juga menambahkan benda tajam ke dalam botol itu dengan tujuan mengusir roh jahat. Profesor menjelaskan bahwa praktik sihir kuno yang sudah lama terkubur kini mulai muncul kembali. Kematian Wayne kemungkinan terkait dengan sebuah ritual mistis. Namun, ucapan profesor bukan sekadar teori belaka. Malam itu, di sebuah villa terpencil di pinggiran kota, Gian dan Barbara benar-benar sedang melakukan ritual misterius. Beberapa orang yang tidak mengenakan pakaian bergandengan tangan dan menari dalam lingkaran sebelum akhirnya memulai jamuan makan. Di tengah keramaian, Irene mencari sosok Barbara. Tiba-tiba, Gian mendekatinya, tetapi Irene dengan tegas menolak sentuhan lelaki itu. Ketika akhirnya bertemu Barbara, Irene mengeluh bahwa ia tidak lagi memiliki pria untuk diajak berkencan. Ia juga mengaku telah putus dengan Richard, pria yang sudah menikah, karena bosan dengan sikapnya yang terlalu emosional dan sering menangis karena hal sepele. Sementara itu, Richard yang patah hati hanya bisa menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Istrinya, Tracie, merasa bingung dengan sikap dingin Richard belakangan ini. Ia mencoba mendekati suaminya, tetapi sekali lagi, ia ditolak. Saat hendak pergi, Tracie teringat kecantikan Irene, yang membuat Richard kembali menangis.
Meski melihat suaminya begitu sedih, Tracy memilih untuk tetap melangkah menuju kamar mereka. Suatu hari, Griffith datang ke padang rumput tempat Irene biasa memasok barang dagangan. Di sana, ia kembali menemukan botol penyihir tersebut. Seorang pemilik toko memberitahu Griffith bahwa seorang wanita pernah memasok barang serupa di tokonya. Wanita itu bernama Irene, orang yang sedang Griffith cari. Griffith segera menuju rumah Irene. Saat pintu diketuk, Irene yang sedang meracik ramuan segera berhenti dan membukanya. Di depan pintu, Griffith menunjukkan kartu identitasnya, membuat maksud kedatangannya menjadi jelas. Irene tampak sedikit gugup. Griffith mengatakan bahwa ia hanya melakukan pemeriksaan rutin. Irene pun mempersilakan polisi itu masuk. Griffith kemudian menunjukkan foto Wayne dan bertanya apakah Irene mengenalnya. Irene tetap bersikeras bahwa ia tidak mengenal pria itu dan berusaha segera mengusir Griffith. Namun, ketika Griffith mengeluarkan botol penyihir, Irene berpura-pura tidak mengenalnya. Hal ini justru semakin menimbulkan kecurigaan di benak Griffith. Ketika ditanya lebih lanjut, Irene dengan tegas menyatakan bahwa menjadi seorang penyihir tidak berarti ia adalah orang jahat. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin membunuh seseorang. Sihir adalah bagian dari kepercayaannya dan telah menyelamatkan hidupnya. Setelah mengatakan itu, Irene tiba-tiba menangis. Melihat tangisannya, Griffith akhirnya meminta maaf. Saat mata mereka saling bertemu, Griffith merasa seperti terseret ke dalam pesona Irene. Irene lalu mengatakan bahwa Griffith adalah pria yang selama ini ia tunggu. Seperti pria lain sebelumnya, Griffith pun tidak mampu melawan daya tarik Irene. Keesokan harinya, Irene memaksa Griffith untuk pergi berkuda bersamanya ke pedesaan. Momen tersebut membuat hubungan mereka semakin dekat, dan Griffith mulai percaya bahwa Irene adalah takdirnya. Saat itu, mereka mendengar suara dari kejauhan dan melihat kelompok Omachi sedang menggelar pertunjukan. Tanpa disangka, penyelenggaranya adalah Barbara dan Jian. Seolah semuanya sudah direncanakan, Barbara dan Jian menyapa mereka dan mengajak mereka untuk ikut dalam perayaan pernikahan. Melihat Irene dan Griffith tampak mesra, kelompok itu mengusulkan untuk mengadakan pernikahan simbolis bagi mereka berdua. Irene dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Para anggota ritual membantu mereka mengenakan pakaian pengantin dan membawa mereka ke atas panggung. Barbara kemudian mengikat tangan mereka bersama, sementara Jian mengumumkan bahwa mereka kini resmi menjadi pasangan suami istri. Irene belum pernah merasa sedekat ini dengan kebahagiaan yang ia dambakan. Keesokan harinya, Griffith kembali ke kantor polisi setelah masa liburannya selesai. Ia berniat mencari alasan untuk menutup kasus kematian Wayne. Griffith bersikeras bahwa Wayne meninggal karena serangan jantung. Namun, salah satu rekannya tidak begitu saja menerima kesimpulan itu. Ia menunjukkan hasil investigasi tentang latar belakang Irene. 2 tahun lalu, setelah bercerai dari suaminya, Irene bergabung dengan kelompok penyihir. Dalam kelompok itu, beberapa orang meninggal secara misterius, hingga akhirnya kelompok tersebut dibubarkan setelah mendapat perhatian dari polisi. Tak lama setelah itu, mantan suami Irene, yang hendak menikah lagi, tiba-tiba meninggal karena overdosis obat. Dengan menghubungkan semua fakta ini, rekan Griffith menyimpulkan bahwa Irene adalah tersangka utama dalam kasus-kasus tersebut. Namun, meskipun telah diberikan berbagai bukti, Griffith tetap ragu. Griffith tetap bersikeras untuk mencabut laporan. Bahkan ia memukul salah satu bawahannya yang mempertanyakan keputusannya hingga tersungkur. Di saat yang sama, terjadi peristiwa tragis lainnya. Richard, seorang bawahan di perusahaan Griffith yang ditinggalkan oleh Irene, akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Ketika Chelsea menemukannya, Richard sudah tidak bernyawa. Chelsea yang merasa bersalah akhirnya mengajak Irene bertemu di sebuah kedai teh. Dalam pertemuan itu, Chelsea mengungkapkan penyesalannya. Ia merasa jika saja ia lebih berusaha menyenangkan Richard, mungkin tragedi ini tidak akan terjadi. Kematian Richard membuat Chelsea mulai meragukan pandangannya sendiri. Ia mulai berpikir bahwa mungkin Irene benar, bahwa seorang wanita seharusnya memenuhi fantasi pria. Kemudian, Chelsea membagikan sebuah rahasia kepada Irene. Ternyata Richard berselingkuh saat ia sedang dinas ke luar kota. Mendengar hal itu, Irene tetap tenang. Bahkan ia berusaha menghibur Chelsea. Setelah berbagi cerita, perasaan Chelsea sedikit lebih tenang. Ia lalu bertanya tentang kabar Irene, dan Irene pun menceritakan bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Irene yakin bahwa pasangannya saat ini akan segera melamarnya. Hal ini membuat Chelsea terkejut, karena sebelumnya Irene pernah iri padanya yang memiliki suami.
Kini, keadaan justru berbalik. Karena harus menghadiri janji lain, Irene berpamitan lebih dulu. Chelsea yang ditinggal sendirian tiba-tiba menyadari bahwa Irene telah meninggalkan cincinnya di meja. Chelsea pun menghubungi Irene dan meninggalkan pesan bahwa ia akan mengantarkan cincin itu ke rumahnya. Saat Chelsea tiba di rumah Irene belum kembali. Ia meletakkan cincin itu, tetapi kemudian ia merasa tertarik dengan lukisan dan dekorasi di rumah tersebut. Tanpa sadar, ia melangkah masuk ke kamar Irene. Di depan cermin rias, Chelsea tergerak untuk mencoba lipstik milik Irene. Mungkin karena belum pernah melihat dirinya seperti ini, ia mulai merias wajahnya dengan seluruh kosmetik Irene. Tak hanya itu, ia bahkan mengenakan wig, pakaian dalam, dan gaun Irene. Ketika melihat pantulan dirinya di cermin, ia merasa seolah-olah telah berubah menjadi Irene. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah bingkai foto di meja. Foto itu berisi wajah-wajah pria yang pernah dicintai Irene. Chelsea mengambil salah satu foto dan terkejut saat mengenali wajah yang ada di dalamnya. Ia mulai menyadari sesuatu yang mencurigakan. Dengan penasaran, ia membuka laci Irene dan menemukan sebuah paket bertuliskan nama Richard. Saat membukanya, ia menemukan boneka Vodo serta surat cinta Richard untuk Irene, lengkap dengan foto mereka berdua. Saat itulah Irene tiba di rumah. Melihat ada seorang wanita di kamarnya, Irene langsung mengambil gunting untuk berjaga-jaga. Namun, Chelsea mendorongnya dengan keras. Dalam benaknya, Chelsea yakin bahwa Irene adalah dalang di balik kematian suaminya. Ia mengambil paket yang ditemukan tadi dan berkata dengan penuh kemarahan, "Kau akan dibakar hidup-hidup karena ini." Setelah berkata demikian, ia langsung keluar dari rumah Irene. Ketakutan, Irene mengambil sebuah kalung penyihir dan berdoa agar Dewi melindunginya. Dalam keputusasaan, ia menemui Barbara dan Jane untuk meminta pertolongan. Kedua wanita itu pun mengadakan sebuah ritual untuknya. Barbara menatap foto Griff dengan penuh harapan, berharap semuanya akan berakhir baik-baik saja. Sementara itu, Griff yang sedang diliputi kebingungan pergi ke sebuah bar. Di sana, ia melihat Barbara dan Jane sedang menari di atas panggung. Seorang pelayan bar mencemooh mereka karena menurutnya mereka tidak bisa menari. Tetapi seorang bartender mengatakan bahwa mereka sangat populer di kalangan pria. Salah satu pelanggan kemudian berbisik bahwa mereka adalah teman seorang penyihir. Pelanggan itu ternyata adalah orang yang pernah mencoba mengusir Irene dan teman-temannya sebelumnya. Saat mendengar pembicaraan itu, ekspresi Griff berubah serius. Tak lama kemudian, Irene muncul di bar. Griff memintanya duduk di sebelahnya dan dengan berat hati mengungkapkan sebuah kebenaran yang selama ini ia hindari. Dari hasil tes DNA, kau memiliki keterkaitan dengan kasus kematian Richard, kata Griff. Ia kemudian meletakkan paket yang sebelumnya dibawa Chelsea di depan Irene. Namun, Irene tetap santai. Ia bersikeras bahwa semua pria itu meninggal bukan karena dirinya, melainkan karena mereka mencintainya terlalu dalam. Menurutnya, mereka tak mampu mengendalikan perasaan mereka sendiri, hingga akhirnya memilih kematian. Griff tidak bisa menerima penjelasan itu begitu saja. Dia menuntut jawaban dari Irene, mempertanyakan tentang sihir dan ramuan yang digunakannya. Irene menjelaskan bahwa sihir tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Sihir hanya bisa bekerja pada sesuatu yang sudah ada. Apa yang dia lakukan hanyalah menggunakan sihir cinta untuk menciptakan perasaan cinta. Terkadang, cinta yang muncul begitu kuat hingga membuatnya sendiri ketakutan. Namun, Griff sama sekali tidak percaya pada apa yang Irene sebut sebagai cinta. Baginya, itu hanyalah tanda gangguan kepribadian ambang. Mendengar hal itu, Irene menjadi marah. Dia membalas bahwa Griff tidak pernah mencintai seseorang seperti dia mencintai. Baginya, cinta adalah segalanya, dan dia rela melakukan apapun demi cinta. Griff, di sisi lain, merasa lebih sadar daripada sebelumnya. Dia mengatakan pada Irene bahwa dia tidak akan pernah merasa cukup dengan cinta, tidak peduli seberapa besar para pria mengorbankan diri untuknya. Irene seperti lubang tanpa dasar, tetapi triknya tidak akan berhasil padanya. Setelah mengatakan itu, Griff berdiri dan menyatakan akan menangkap Irene atas tuduhan pemakaman ilegal. Namun sebelum dia sempat bertindak, para pelayan dan tamu yang mendengar percakapan mereka tiba-tiba menjadi gelisah. Mereka menangkap Irene dan Griff, berniat melaksanakan ritual kuno, membakar penyihir. Namun, para pria malah merobek pakaian luar Irene, menjatuhkannya ke tanah, dan bersiap melakukan hal yang lebih buruk. Tepat sebelum itu terjadi, Griff yang berhasil melepaskan diri segera menarik Irene.
Dalam kerumunan yang meneriakkan hukuman mati bagi penyihir, mereka melarikan diri. Setelah kembali ke rumah, Irene terus mengungkapkan cintanya pada Griff. Namun, Griff hanya menumpahkan anggur yang diberikan Irene ke lantai. Saat mata mereka bertemu, Irene melihat tatapan dingin tanpa emosi dari Griff. Dia mulai panik. Ketakutan terdalamnya muncul ke permukaan. Dalam keputusasaan, Irene mengambil pisau dan menusukkannya ke dada Griff. Griff terbaring dalam genang. Irene menoleh dan melihat lukisan miliknya. Adegan yang tergambar di sana persis seperti yang terjadi saat ini. Dia merasa seakan kembali ke hari pernikahan impiannya. Dalam bayangannya, Griff berkata, "Aku tidak pernah mencintai siapapun selain kamu." Wajah Irene dipenuhi kebahagiaan. Griff berlutut dan menyematkan cincin di jarinya. Irene naik ke atas kuda putih yang dikendalikan oleh Griff. Ia mengikuti pangerannya menuju kebahagiaan selamanya. Begitulah kisah ini berakhir. Film The Love Witch 2016 menampilkan gaya visual yang unik dengan pencahayaan, tata artistik, dan akting yang menciptakan nuansa retro penuh fantasi yang tidak terikat waktu tertentu. Sang sutradara, Anna Biller, melalui kisah seorang wanita yang terobsesi dengan cinta, ingin menyampaikan bahwa cinta yang sempurna hanya ada dalam fantasi. Irene pernah berkata, "Jika kau menginginkan cinta, kau harus memberikan cinta." Namun pada kenyataannya, orang yang benar-benar terobsesi dengan cinta bukanlah para pria di sekitarnya, melainkan Irene sendiri yang rela melakukan apapun demi mendapatkan cinta impiannya. Irene bisa melakukan apa saja. Namun, jika ditelaah lebih dalam, cinta yang dia kejar bukanlah cinta terhadap para pria di sekitarnya. Sebaliknya, dia mencintai fantasi yang telah ia ciptakan tentang cinta yang sempurna. Baginya, cinta yang murni, tanpa celah, adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Namun, idealisme itu bukanlah cinta sejati, melainkan konsep sempurna yang tertanam di pikirannya. Sebuah jembatan yang ia yakini akan membawanya menuju kebahagiaan. Sayangnya, jembatan itu justru menjerumuskannya semakin dalam, hingga akhirnya jatuh ke dalam jurang tanpa akhir.